Pertama saking kitab Asnal Matolib. Wonten Asnal Matolib niku dipun jelasaken faslun wa yajibu isti'abul asnafi tsamaniyah bizakat in amkana. Niki sing kaitane kalian asnaf nggih. Wajib meratakan seluruh napa golongan yang berhak menerima zakat yang jumlahnya ada 8 kalau memang itu memungkinkan in amkana. Lah mungkine pripun bi anfarraqohal imam wa wajadu kulluhum lidzahiril ayat. Misalnya yang membagikan adalah imam atau amil. Nek kita membagikan sendiri lah zakat sing kita tokne lho kur pira. Lah sementara sak desa iku wong sing berhak nampa wonge luwih akeh. Iki diwehne kabeh ora cukup. Tapi nek sing wehne amil iso kok. Sebab nglumpukne teko zakate wong-wong iku mau akhirnya didu. Iso niku. Nah, bahwa jadukuluhum dan kewajiban meratakan 8 golongan itu kalau memang 8 golongan itu wujud kabeh. Kenapa kok kudu wajib ngeratakne? Lidzahiril ayat. Mergo ndelok zahire ayat niku innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin sak terusé niku sawaun kana zakatul fitri wa ghairuha, baik niku berupa zakat fitrah ataupun zakat selain zakat fitrah. Waqtaru jama'atun min ashabina minhum al-ustufri jawaza sorfil fitrati ila salasati masakina au ghairihim minal mustahiqin. Kelompok ulama saking kalangan pengikut mazhab Syafi'i antara lain adalah Imam Ustufri memilih untuk diperbolehkan mentasarufkan zakat fitrah kepada 3 orang miskin. 3 orang miskin atau 3 orang selain miskin, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, niku kaitan meratakan 8 golongan. Nek sakniki kaitan meratakan per individune. Ila anqal wa alal imami isti'abul ahadi min kulli sinfin ta'adzurihi alaihi. Bagi imam wajib meratakan satu persatunya dari setiap golongan, karena ini tidak sulit. Mergo imam amil nika nglompokne zakat kathah, berarti masih bisa untuk kita ratakan orang per orangnya. Naam in qalla al malu bi an kana qadran law wazza'ahu alaihim lam yasudda lam yalzamul isti'ab lid darurati bal yuqaddamul ahwaju fal ahwaju. Benar, harus meratakan per individu dari setiap golongan. Tapi kalau hartanya hanya sedikit, misalnya zakat itu hanya sekadar yang seandainya dibagi untuk seluruh individu dari golongan tersebut, maka ini tidak akan memenuhinya, tidak akan bisa memenuhinya. Kalau terjadi seperti ini, lam yalzamul isti'ab, maka tidak wajib untuk meratakan karena darurat, mergo darurat. Nah terus pripun nek terjadi seperti ini, maka sikap amil di dalam membagikan zakat ini harus memprioritaskan orang yang paling membutuhkan secara berurutan. Mana yang paling membutuhkan, maka itu yang kita prioritaskan, itu yang kita utamakan. Nah, niki wau keterangan niki satasik berkaitan kalian amil. Nah, nek sing berkaitan kalian pemilik zakat, artinya orang yang mengeluarkan zakat. Niki dos pundi?
wonten keterangan berikutnya ila anqol wa in farraqal malik wa amkanal isti'abu liqaulihim mahsurina walam yazidu ala salasatin min kulli sinfin auzatu 'alaiha wa waffa bihimul mal lazimahul isti'ab. Kalau yang membagikan zakat itu pemilik zakat itu sendiri dan memungkinkan untuk meratakan, misalnya individu dari setiap golongan itu orangnya terbatas. Nah, misalnya tidak lebih dari 3 orang dari setiap golongan, atau lebih dari 3 orang, tapi hartanya cukup seandainya dibagikan untuk seluruhnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka pemilik zakat ini wajib meratakan zakat yang dikeluarkannya. Niki nek ditok nih dewi, tidak melalui amil. Nah, terus walayak fi sorfun ila aqalla min salasatin min kulli sinfin. Awalnya niki pendapatnya, tidak cukup mentasarufkan zakat kepada kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Asalnya ngoten. Kenapa kok ngoten? Amalan bi aqallil jam'i fi ghairil akhiraini fil ayat. Sebab ini menjaga dari redaksi ayat yang menggunakan kata jamak. Dari 8 golongan itu semuanya pakai sighah jamak kecuali 2 yang akhir. Kecuali 2 yang akhir. Wa fi sabilillah wa benis sabil niku. Niku sing tidak pakai sighah jamak. Nah, makanya untuk yang tidak pakai sighah jamak niku wau, ini nanti akhirnya dikiaskan kalian napa mustahikin sing lintune sing temriku pakai sighah jamak. Wabil qiyas alaihi fihima wala adada ba'da dzalika aula min adadin. Wa in farraqal malik, maksudnya pemawau pemilik zakat itu sendiri yang mengeluarkan hartanya, atau misalnya yang mengeluarkan bukan dia sendiri tapi dia mengutus orang lain sebagai wakilnya. Niki podo kalian niku nggih panggah kewajibannya ngoten meratakan tetap. Niku keterangan pertama wonten kitab Asnal Matolib. Terus wonten kitab Tuhfatul Muhtaj. Niku senada kalian keterangan kalau wau wajib isti'abul asnaf as-samaniyah biz zakat walau zakat al-fitri. Wajib meratakan 8 golongan dengan pemberian zakat walaupun toh itu zakat fitrah. Tetapi sekelompok ulama memilih untuk diperbolehkan memberikan zakat kepada 3 orang fakir atau 3 orang miskin misalnya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat wa akharuna jawazahu liwahidin, memilih untuk boleh diberikan hanya kepada satu orang. Nah ini makanya nek wong zakat iku ditokne dhewe niku paling-paling sing pantes ya ditokne wong siji. Nah saiki misale zakat fitrah jenengan sing ngetokne zakat mung tiyang setunggal. Berarti namung 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on nek jenengan paringne tiyang kalih niku lho ya wareg. 2 kilo 7 on niku pantese kur wong siji sing nampa niku. Nggih lho. Nah niku mulane niki sering kalau hanya diberikan 1 orang piye? Lha iki enek pendapat niki. Enten pendapat. Berarti serapopo niki. Pun. Bahkan niki meniki walaupun niki pendapat niki wong nggih, tapi wa atala ba'dhum fil intisari lahu bal naqala rawyani anil a'immati salasa wa akharina annahu yajuzu daf'u zakatil mali aidan ila salasatin min ahli suhman. Nah, pendapat niki
yang tadi memberikan hanya 3 orang dari setiap golongan, itu ternyata sebagian ulama itu lebih memilih menguatkan pendapat ini, bahkan sampai Imam Rauyani menukil dari A'immatus Salasa dan juga ulama-ulama lain bahwa di dalam kaitan zakat mal pun juga terjadi seperti itu, boleh diberikan hanya kepada 3 orang. Qala wa huwal ikhtiyar, dan inilah pendapat yang layak dipilih. Kenapa? Lita'adzuril amali bimadhabina, sebab kita akan sulit untuk menerapkan madhab kita secara sempurna karena ada keterbatasan itu tadi. Walau kana Syafi'i hayyan la aftana bihi, bahkan sampai mengatakan begini, andai saja Imam Syafi'i masih hidup pasti akan memberi fatwa yang seperti ini juga. Sampai ngoten niku, saking mantepe niki, saking mantepe. Qalu walau zakat al-fitri, jadi wau tenginggil dipun dawuhne walaupun toh dalam kewajiban meratakan 8 golongan itu terjadi pada zakat fitrah. Nah, kewajiban meratakan dalam zakat fitrah ini adalah menurut qaul muktamad. Jadi teng mriku pakai redaksi ini damel walau zakat al fitri. Wonten istilah gawe ghoyah teng mriku. Niki mengisyaratkan berarti wonten khilaf dalam kaitan zakat fitrah niki. Berarti enten sing berpendapat nek ngono enek sing gak wajib meratakan dalam kaitan zakat fitrah. Makanya teng mriki di teng qauluhune dikuatne malih yang berpendapat wajib meratakan dalam zakat fitrah itu adalah pendapat yang muktamad. Intaha Ain Shin Syekh Ali Shibro Malisi ibaratul mughni hatta zakatil fitri fa in syaqqat al qismatu fi zakatil fitri jama'atun fitratahum summa qasamuha ala sab'atin. Bahkan teng mriki dianjurne ngeten, nek lamun kita sulit untuk bisa meratakan pada masing-masing individu dari setiap golongan untuk bisa mencapai meratakan niku niki nek tidak melalui amil sebaiknya kita kumpulkan. Mulane enten panitia zakat senajan dudu amil itu wis ngamal niki mangke. Ngamal niki. Jadi panitia itu bertindak untuk berusaha mengumpulkan zakat ini agar nanti dalam membagikan bisa diratakan. Sebab nek engko masing-masing wae dhewe iki kok iso-iso wong siji iso wareg, sing sijine panggah keluwen. Mergo fulan sing diwehi ya panggah A. Fulan neh sijine diwehne ning aneh. Fulan sijine nuwehne ning aneh. A iki wis oleh 3. Lah B, C panggah luwe gak ndang oleh-oleh bagian. Iki nek didum dewi-dewi ngoten akan terjadi seperti itu. Tapi mengko nek dikelompokne bareng-bareng terus panitia membagi, engko akhirnya roh iki wis oleh bagian, berarti iki wis gak oleh bagian neh diwehne liyane. Diwehne liyane wis ora to. Niki mulane niki nek kesulitan untuk membagikan zakat secara merata di dalam kaitan zakat fitrah, maka supaya mengumpulkan sekelompok orang untuk mengumpulkan zakat fitrahnya kemudian dibagi kepada 7 orang misalnya. Waqtaru jama'atun min ashabina niki sing berkaitan kalian satu pendapat wau. Minhum al-Ustukhri jawaza sarfiha ila salasatin minal mustahiqin. Sekelompok ulama dari madhab Syafi'i antara lain adalah Imam Ustukhri memilih untuk memperbolehkan mentasarrufkan zakat kepada 3 orang yang berhak, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Subki. Dan Imam Rafi'i juga menghikayahkan, menceritakan tentang pilihan dari ulama yang mengarang kitab At-Tanbih, yaitu pilihan memperbolehkan mentasarrufkan zakat hanya pada 1 orang.
Qala fil bahri wa ana ufti bihi. Imam Rawyani wonten kitab Al-Bahr bahkan dawuh, aku pun juga berfatwa dengan pendapat ini. Artinya boleh diberikan hanya kepada satu orang. Qala al-Adhra'i wa alaihil amalu fil aqsari wal amsar. Dan dengan pendapat inilah apa yang telah dilaksanakan di setiap waktu, kurun waktu, dan juga di setiap kota. Wahwal mukhtar wal ahwat daf'uha ila salasatin. Dan inilah yang dipilih dan ini yang lebih hati-hati supaya diserahkan kepada 3 orang. Sebab ben panggah jamak niki wau. Nek wau diwehne wong siji berarti kan kita akan merusak dari redaksi ayat sing temriku ngangge sewot jamak niku wau. Pun sak teruse niku pun baleni malih keterangane. Setunggal malih napa sampun? Niki riyen nggih. Monggo enten pertanyaan. Kirang 1/4. Wonten. Nggih, monggo. Masalah zakat pada sudah jelas pentasarupan zakat mal maupun itu 8 asnaf. Sekali lagi ada beberapa pondok pesantren yang ataupun lembaga yang masih menyuruh santrinya untuk mengumpulkan zakat, kemudian diberikan yang berhak namun sebagian. Itu apakah ada kaul yang memperbolehkan? Piye diberikan? Bukan pada yang berhak termasuk sebagai miskin, namun sebagian dah habis. Kemudian untuk pembangunan untuk apa dan lain sebagainya. Itu apa ada kaul yang memperbolehkan? Padahal itu di luar 8 asnaf. Yang kedua, ketika takbir tadi ada syarrihi au khairihi. Ketika kita sedang melakukan kejelekan, terus bagaimanakah cara kita untuk lari atau kembali pada jalan yang benar? Padahal kalau memang itu adalah juga dari Allah khairihi wa syarrihi, terus cara kita untuk kembali jalan yang benar itu bagaimana? Padahal itu sudah terlanjur dilakukan. Dua pertanyaan. Soal pertama, sami kalian pertanyaan Senin ngajeng kalau wingi nggih. Jadi intine diwehne ning pembangunan masjid, pondok dan sebagainya. Niku wingi sampun dipun jawab. Niku memang pendapat Imam Al-Qafal wonten nggih, enten penukilan dari Imam Al-Qafal, sanes pendapat Imam Al-Qafal, tapi Imam Al-Qafal menukil pendapat ya. Menukil pendapat sing teng mriku sabilillah ditafsiri dengan sabilil khair. Nah, sabilil khair ini termasuk pondok, masjid, mushola, niku termasuk niku wau. Tetapi banyak ulama yang kemudian mengomentari pendapat Imam Al-Qafal ini, bahkan dinyatakan pendapat Imam Al-Qafal ini adalah sangat dhaif. Sangat dhaif. Nah, niku makanya tapi itu tetap pendapat. Tetap itu pendapat, ya. Tetap pendapat. Jadi tapi dalam kaitan pendapat ini kita ada aturan. Pendapat yang dhaif itu untuk kita lakukan sendiri, kita kerjakan sendiri, tidak masalah, nggak apa-apa, boleh. Selama itu bukan fatwa, selama bukan fatwa. Bahkan untuk kaitan irsyad saja boleh, karena irsyad itu kita hanya menunjukkan kalau ulama ini pendapatnya seperti ini, ulama ini pendapatnya seperti ini.
Nah, jadi memberikan pilihan, kita hanya menceritakan pendapat saja, itu irsyad. Makanya walaupun doif tidak apa-apa diceritakan, ditunjukkan. Nah, nanti yang tahu, yang sudah tahu ada pendapat doif, boleh tidak kita menggunakan pendapat yang doif ini? Ini untuk pribadinya sendiri, boleh dia melakukan itu, memakai pendapat yang doif itu, selama itu tidak sangat terlalu doif. Kalau terlalu doif tidak boleh. Ini aturan kita dalam menggunakan qaul, menggunakan pendapat.